Terima kasih, perkenalkan nama saya Elsa Dekantu dengan nomor induk mahasiswa 1914-2011-173 kelas A1 semester 5 Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat tugas UTS tentang kegawat daruratan kelautan pada mata kuliah kegawat daruratan kelautan dengan dosen mata kuliah Nursiani Lonto Eskep Mkep. Definisi kegawat daruratan dari para ahli. Pertama, menurut Huta Barat dan Putra 2016, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Yang kedua, menurut Sutawijaya tahun 2009, gawat darurat adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien. Kesimpulannya, kegawat daruratan kelautan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kecelakaan di lautan atau penyakit yang dapat menimbulkan kematian sehingga memerlukan pertolongan pertama agar terhindar dan dari kematian. Kedua, cara menolong orang tenggelam yang tepat ketika ada seseorang yang tenggelam. Berikut ini adalah langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, segera minta bantuan. Hal yang paling pertama yang perlu kita lakukan bila melihat ada seseorang tenggelam adalah berteriaklah untuk menarik perhatian orang lain yang ada di sekitar kita. Terlepas dari kita bisa menolong atau membantu atau tidak ada salahnya untuk minta bantuan orang lain agar lebih mudah menolong korban. Kita juga bisa meminta bantuan pada penjaga pantai bila ada atau segera hubungi layanan darurat. Yang kedua, keluarkan korban dari air. Setelah itu, lihatlah sekeliling kita untuk mencari alat yang dapat membantu mengeluarkan korban dari dalam air. Bila korban masih sadarkan diri dan bergerak di dalam air, cobalah untuk memanggil dan menenangkannya. Kalau bisa, cobalah raih tangan korban ataupun menggunakan tali dan alat bantu lainnya. Yang terpenting, usahakan untuk segera mengeluarkan korban dari dalam air. Yang ketiga, menolong korban yang sudah tenggelam. Menolong korban yang sudah tenggelam hanya bisa dilakukan oleh tenaga terlatih ataupun orang yang memiliki kemampuan berenang yang cukup baik. Selain itu, penting juga untuk membawa perlengkapan yang memadai saat pergi memberikan pertolongan. Jangan sampai kita ikut menjadi korban karena lalai dalam memberi pertolongan. Yang keempat, periksa pernapasan korban. Setelah korban tenggelam berhasil dibawa ke darat, segera baringkan dia. Periksalah apakah ia masih bernapas dengan cara mendekatkan telinga ke sebelah mulut atau hidung korban. Apakah kita merasakan udara di pipi atau apakah dada orang itu bergerak. Bila korban tidak bernapas, periksalah denyut nadinya selama 10 detik. Bila kita tidak bisa merasakan nadinya, segera lakukanlah CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Yang kelima, melakukan CPR. CPR atau resusitasi jantung paru bisa dilakukan dengan menekan bagian tengah dada yang sejajar dengan puting dengan telapak tangan. Bila perlu, kita bisa melakukannya dengan menggunakan dua tangan yang saling tumpang tindih. Tekanlah dada korban sedalam kurang lebih 5 cm dengan hati-hati sebanyak 30 kali dengan rata-rata kecepatan 100 kali tekanan per menit. Dengan kata lain, tekan dada sebanyak 30 kali dalam waktu sekitar 20 detik. Pastikan dada kembali ke posisi semula sebelum ditekan kembali. Kemudian, periksa apakah korban sudah bernapas. Bila korban masih juga belum bernapas,
Setelah kita melakukan resusitasi jantung paru, coba buka jalan pernapasannya dengan mendongakkan kepala korban dan mengangkat dagunya. Namun, lakukan hal tersebut dengan hati-hati karena ada kemungkinan terjadinya cedera leher atau tulang belakang. Setelah itu, pencet hidung korban, kemudian tiupkan udara ke arah mulut korban. Tiupkan 2 kali dalam 1 detik. Terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya akan melakukan head tip. Yang pertama, letakkan 1 telapak tangan di dahi pada penderita dan tekan ke bawah sehingga menjadi tengadah. Yang kedua, saya akan melakukan chin lift. Yang pertama, gunakan jari tengah dan telunjuk untuk memegang tulang dagu pasien, kemudian angkat dan dorong tulangnya ke depan seperti ini. Atau masukkan ibu jari ke dalam mulut dan jari telunjuk memegang dagu, angkat tulang mandibula ke atas seperti ini. Sekarang saya akan melakukan heel tip and chin lift. Merupakan tindakan sementara atau darurat. Pasien yang mengalami penurunan kesadaran, pasien tidak sadar atau kondisi tertidur, pasien masih berespon terhadap tindakan seperti ini. Berikut adalah tindakan jaw thrust. 4 jari diletakkan di bawah pipi pasien dan ibu jari diletakkan di mandibula pasien. Kemudian angkat seperti ini.